Kita buka Alkitab kita dalam Ibrani pasal 12 ayat 5 dan ayatnya yang ke-6. Demikian firman Allah, saya akan baca. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Badikoda imane, baboy olifu ami wa lowalangi jo amenesi ami hula nama si fahuhuo batononia iwa lowalangi he onogu hauge bandengeni famahao coaya baboy ide dedeu namo fenu iya keu berme ifalisi soaya doci niha diomasi enia ba ibeci doci niha nifaduhu enia situbali ono khenia. Kalau bahasa Batak dikatakan di sini, nunga lupa hamu di pangapulon na hinatahona tuhamu ala anak hamu ainina do ale anaha unang tois roham di pangajaryo ni Tuhani jala unang ho mandele jumpa di pisang ho ay dihajar Tuhani dona hina holongan di rohana jala dilinsingi do ganuk anak najinang kona. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya kasih judul firman Allah, penderitaan akan memurnikan dan menyempurnakan imanmu. Sekali lagi, penderitaan akan memurnikan dan menyempurnakan imanmu, Bapak Ibu Saudara. Kita lihat ayat yang kita baca bahwa kalau bahasanya, saya akan baca di bahasanya ayatnya yang ke-5, saya kembali. Ba boy olifu ami lo walangi jo amenesi ami hule nama si fauho badononia. Bapak Ibu Saudara, ini adalah satu nasihat dan ini sangat menarik bagi saya Bapak Ibu, sangat menarik. Yang sangat menariknya Bapak Ibu, ketika saya masih bandel-bandel Bapak Ibu ya, ketika saya masih bandel-bandel, bahkan setiap malam bapak saya ada nanti tempatnya, saya ingat betul, di atas kota padi. Disitulah tempat tidurnya. Duduk dia di atas itu, kami nanti udah duduk. Dan setiap malam dia bicara, menasehati dan sampai berjam-jam. Bapak Ibu, kadang-kadang dalam hati kami waktu itu, tidak terima dengan nasihat itu. Nakku, nanti kalau hidupmu seperti ini, nanti kau akan seperti ini, nanti kau akan seperti ini. Kalau kau tidak baik, nanti kau seperti ini. Si tefu yudauke, si mangaken sangaku wa kenapa dauke. Kadang seperti itu dan terus menerus dan sampai berjam-jam. Kadang-kadang kami marah. Waktu bandel banget. Sakingnya Bapak Saudara, kadang-kadang Bapak Saudara tidak terima nasihat itu Bapak Saudara. Nah, firman Allah berkata bahwa firman Allah juga adalah seperti ada nasihat. Ada nasihat seperti papa kepada anak-anaknya Bapak Ibu. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, penyesalan akan muncul ketika sudah terjadi. Artinya penyesalan itu selalu terlambat. Selalu terlambat. Kalau orang tua nanti nasihati, kalau pakai bahasa ini sebegini, maaf itu, maaf bui, ke sekolah, kau sekolah nala sekolah tahu kan aku malah maju, bagi ada, HP ada, main di HP ada,
dan anak yang tidak mendengarkan nasihat orang tua, kadang-kadang di sekolah bolong, kadang-kadang di sekolah Bapak Ibu Saudara tidak serius, bahkan pun banyak orang yang tidak mau sekolah. Munculnya keterlambatan, penyesalan boleh terjadi. Bermenong anau kapinya, bermenong anau kupengenya apa yang menyesali loku memberota bayi nasihat nau amaku nau bayi sekolah, tapi ada anu anau kapiku lebih selesai. Penyesalan Bapak Ibu selalu datang terlambat. Itu adalah satu nasihat Bapak Ibu. Itu nasihat Bapak Saudara. Nah kita lihat Bapak Saudara, kita lihat bahwa orang yang dikasihi Tuhan, kukira dulu kalau bapakku nasihati aku, kukira karena dia benci sama aku. Rupanya ketika saya banyak belajar firman Allah, rupanya bukan karena benci, karena dia mengasihi aku. Sama seperti di ayatnya yang ke-6 berkata, pereme, kita perhatikan, pereme ivalisi soaya, nojini hanya omasiel nia, ba iboji nojiniha, nifadu nia sitobali ono kenia. Ivalisi Bapak Saudara. Kalau ivalisi berarti pakai alat. Kalau dulu kami dipukul waktu bandel-bandel pakai gela, kalau bahasanya saya, gela bulu jaku. Tarik gela bulu jaku, patahkan bagi dua. Lotak Bapak Saudara, dilotak. Dan memang seperti itu. Amsal pun berkata bahwa jangan engkau pelik rotan untuk punggung anakmu. Kalau bandel anakmu, ambil rotan, libas. Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan menyesah. Ibeji kata menyesah artinya ibeji, menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Kalau anak kita akui sebagai anak, kita sesah, kita pukul. Ketika dia salah, jangan juga dipukul ketika tidak salah, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita lihat di sini, firman Allah berkata, bermeivalisi soaya, nojinia sini omasinia. Kadang-kadang Bapak Saudara jemaat, kalau udah sakit, gena feke, gena masalah, gena fosa, macam-macam, gena cobaan, kadang-kadang kita bilang, oh Tuhan jahat, Tuhan itu. Padahal sebenarnya bukan karena Tuhan jahat. Apapun yang kita alami, Bapak, pencobaan apapun yang kita alami, karena Tuhan mengasihi kita. Yakobus berkata, berbahagialah orang yang kena dalam pencobaan. Berbahagialah orang yang mengalami pencobaan. Nah ini Bapak Saudara, kenapa kita harus diperhadapkan dengan pencobaan? Sama seperti kipas pada zaman dulu. Udah berapa kali saya buat ilustrasi ini. Bambu, kipas terbuat dari bambu. Datanglah yang punya bambu, dipotonglah bambu. Nangis-nangislah bambu itu. Oh Tuhan, marah. Kenapa marah? Kenapa kau tanam aku tadi, tapi kau potong aku. Nangis-nangislah bambu itu. Setelah dipotong, diukur lagi, dikecil-kecilkan, lalu dibawa. Sampai di rumah, nangis terus. Dibelah lagi, setelah dibelah, dikupas, setelah dibelah, direndam. Setelah direndam, dijemur lagi. Dikupas lagi, dibuang yang paling dalam. Dan bambu nangis-nangis. Kenapa engkau siksa aku? Kenapa engkau aniaya aku? Kenapa engkau pukul aku? Kenapa engkau jahat sama aku? Dan tiba-tiba sudah selesai dijemur, diperbaikilah kipas, dan terjadilah kipas angin yang manual Bapak Ibu. Terjadilah kipas angin yang manual, dan kipas angin yang manual itu pada zaman tidak punya PLN, itu yang dipakai oleh para penjaga kerajaan. Dan ketika duduk raja, maka yang menjaga harus mengipas dia dengan kipas bambu. Setelah dia ada di istana raja, baru dia berkata, kukira dulu kau siksa aku, kukira dulu kau aniaya aku, kukira dulu kau bunuh aku. Rupanya kamu proses aku supaya aku menjadi yang berguna bagi kerajaan. Dan sama seperti itu hidup kita Bapak Saudara. Kadang-kadang sakit ini, mau fosa jola, alamada jibe bacola takabera, alamada jiba ide bagahe, alamada jiba ide bakoto, alamada jiba mau fosa domo, alamada jiba mau fosa ngomo inalan nama Tuhan. Kadang-kadang kita berkata, jahat Tuhan. Jahat Tuhan. Bahkan tak kayak gitu mau tahu,
Lagi bisa tak kayak gitu. Kadang-kadang kita bilang orang yang tidak bertuhan. Kadang-kadang orang bilang, banyak kali kencing Tuhan ini. Oh ya sekali Yesus yang merawat. Hori-hori. Kadang-kadang maksud seperti itu. Tapi sebenarnya Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Tuhan izinkan kita mengalami proses demi untuk memurnikan kita. Dua hal yang harus saya sampaikan bagi kita. Kenapa kita harus diproses dan masuk dalam penderitaan? Yang pertama, penderitaan adalah ujian apakah kita tetap hidup dalam kebenaran Allah. Penderitaan adalah ujian apakah kita tetap hidup dalam kebenaran Allah. Sama seperti Ayub. Ayub diakui orang yang setia, orang yang punya iman, orang yang selalu setia sama Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, apakah Ayub itu tetap pada posisi kebenaran atau tidak? Kalau seperti itu, saya suruhlah iblis mencamar dia. Dalam satu kumpulan, di sebuah kumpulan anak-anaknya, langsung datang badai menghantam rumah itu dan semua anaknya, tidak ada yang ketinggalan, semua mati. Sahabat-sahabatnya, karena harta Ayub sudah habis lenyap, dan sahabat-sahabatnya meninggalkan dia. Bapak Saudara, kalau banyak uang kita, pasti banyak sahabat kita. Tapi kalau kita tidak punya uang, orang jauh dari kita. Kenapa? Karena tidak punya uang. Tapi coba kalau kita duduk di warung, kasih kamput di atas satu lusin, kasih bir di atas satu lusin, kasih M150 di atas satu lusin, pasti biayai semua, pasti yang minum pun, Bang ya, terima kasih ya Bang ya, terima kasih ya tulang. Tapi coba tidak bisa pernah, tidak ada uang, baru orang pun tidak akan pernah hormat kepada kita. Sama seperti itu Ayub. Ketika Ayub tidak punya uang, semua sahabatnya meninggalkan dia. Itu saudara, bahwa penderitaan adalah ujian apakah tetap hidup dalam kebenaran Allah. Yang kedua adalah penderitaan membuat kita tetap rendah hati dan bergantung kepada Allah. Saya berikan satu contoh Paulus. Saya baca dalam 2 Korintus 12:7-9. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, 3 kali, supaya utusan iblis itu mundur daripadanya. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu lebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Yang kedua Bapak Saudara, Paulus adalah orang yang hebat, orang yang ditakuti, orang yang dihormati. Maka Alkitab yang dia tulis ada sekitar 12, mulai dari Roma sampai dengan Ibrani. Itulah tulisan Paulus. Lebih hebat daripada murid yang diajari langsung oleh Tuhan Yesus. Lebih hebat daripada Yakobus, lebih hebat daripada Yohanes, lebih hebat daripada yang lain, murid-murid Yesus yang lain, lebih hebat. Berapa? Dari Roma, kitab Roma sampai kitab Ibrani, dia yang tulis. Hebat, luar biasa. Dia sombong dengan keadaan seperti itu. Sombong. Lalu karena dia sombong, supaya dia rendah hati, Allah mengutus iblis sebuah duri di dalam tubuhnya, dan ketika Paulus menyembuhkan diri, maka duri itu tergocok-gocok di dalam tubuhnya, dan sehingga ketika tergocok dalam tubuhnya baru ingat Allah. Lalu dia berseru 3 kali sampai berseru kepada Allah, Tuhan, biarlah utusan ini mundur daripadaku. Tetapi Allah berkata, biarlah kasih karuniaku kepadamu, dalam kelemahanlah engkau bermegah. Bapak Ibu Saudara, kenapa Tuhan memberikan duri dalam daging Paulus, supaya Paulus tidak menganggap dia hebat? Tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu Saudara, ada banyak pendeta sekarang sombong. Ada banyak pendeta sekarang angkuh. Ada banyak pendeta sekarang mau menganggap remeh orang lain. Bapak Ibu Saudara, Paulus tidak seperti itu, karena ada duri utusan iblis dalam tubuhnya, sehingga ketika dia meninggikan diri, maka Tuhan kocok dia. Maka oleh sebab itu Bapak Saudara,
marilah kita menyikapi penderitaan dengan tidak tawar hati dan putus asa. Amin. Marilah kita menyikapi penderitaan dengan tidak tawar hati dan dengan tidak putus asa. Ayat terakhir, Roma 28 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang dipanggil, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita kerjakan, Allah turut bekerja untuk menolong kita. Kita bagi berdiri.